Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penyelesaian masalah mengenai program linier 2 variabel menggunakan metode grafik. Ya, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh pertama, suatu perusahaan transportasi tiap hari maksimal mendistribusikan 1.200 paket yang besarnya sama melalui 2 truk pengangkut. Truk 1 memuat 200 paket untuk setiap pengangkutan, kemudian truk 2 memuat 80 paket untuk setiap pengangkutan. Nah, biaya masing-masing truknya adalah 400.000 untuk truk pertama dan 200.000 untuk truk 2. Kemudian, biaya yang tersedia untuk mengangkut 1.200 paket hanya 3 juta rupiah. Gambarlah daerah penyelesaiannya. Yang pertama kita harus menentukan dulu pemisalannya, truk 1 X, truk 2 Y. Nah, di sini tidak selamanya menggunakan X dan Y ya. Bisa menggunakan variabel yang lain. Nah, masalahnya, kendalanya adalah ada kendala di muatan. Nah, di sini ada kata kuncinya, tiap hari maksimal mendistribusikan. Berarti batasannya hanya 1.200 paket. Tidak boleh lebih dari 1.200 paket, boleh kurang, boleh 1.200 pas, tapi tidak boleh lebih. Kemudian, biayanya adalah 3 juta. Maksimal 3 juta. Selanjutnya yang ditanyakan adalah daerah penyelesaiannya. Ada beberapa langkah untuk mengetahui daerahnya. Pertama adalah langkah 1, menentukan model matematika. Nah, di sini fungsi kendala ketersediaan. Nah, ini yang tersedia itu ada muatan dan biaya. Paket yang didistribusikan maksimal 1.200 paket. Artinya nanti dia lebih kecil atau sama dengan, karena tidak boleh lebih dari 1.200. Boleh kurang, boleh pas 1.200. Nah, ini bisa disederhanakan agar mudah nanti dihitung. Masing-masing dibagi 40. Jadi didapat 5X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 30. Ini persamaan pertamanya. Yang selanjutnya modal 3 juta. Artinya modal 3 juta, dia tidak boleh lebih dari 3 juta. Boleh kurang, boleh pas 3 juta. Jadi 400.000 X kemudian ditambah 200.000 Y lebih kecil atau sama dengan 300.000. Jadi biasanya kalau ada kata maksimal, maka pertidaksamaan yang digunakan itu adalah lebih kecil. Ini bisa disederhanakan menjadi 4X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 30 dengan masing-masing dibagi 100. Nah, ini persamaan kedua. Fungsi kendala non-negatif. X dan Y-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi tidak semuanya soal nanti diselesaikan ada fungsi non-negatifnya, tidak ya, tergantung dari soalnya. Nah, pada kasus ini kita tidak mungkin akan membiayai atau menggunakan minus 7 truk atau minus 2 truk. Jadi ada batasannya, harus lebih besar atau sama dengan 0. Bisa saja truknya 0, kemudian truk satunya 0, truk 2-nya 7 misalkan, boleh ya, selama truk 1 dan truk 2 tidak sama-sama 0. Selanjutnya, langkah kedua, membuat grafik dengan menentukan titik-titik optimal. Fungsi kendala 1, 5X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 30. Untuk X sama dengan 0, maka didapat seperti ini, 2Y sama dengan 30, Y sama dengan 15. Jadi titiknya 0,15. Selanjutnya, jika Y-nya sama dengan 0, disubstitusikan masuk. Maka didapat X-nya sama dengan 6. Titiknya adalah 6,0. Nah, di diagram Kartesiusnya, di sini titik pertama 0,15, kemudian titik kedua 6,0. Dibuatkan garis. Jadi kita sepakat dulu bahwa daerah hasil adalah daerah bersih dan daerah bukan hasil adalah daerah kotor, agar nanti jika digabungkan gambarnya tidak bertumpuk-tumpuk.
Pertama, kita uji pada titik 0,0. 0,0 berada di bawah garis atau sebelah kiri. Ini ya. Kemudian masukkan nilainya. 0 lebih kecil atau sama dengan 30. Benar ya? Berarti daerah hasilnya berada di bawah sini. Daerah hasilnya ini ya. Maka daerah kotor berada di seberangnya, di atas. Selanjutnya, fungsi kendala kedua. Sama tadi waktu fungsi kendala 1. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0 didapat. Y sama dengan 15. Maka 0,15. Jika X-nya, Y-nya sama dengan 0, masukkan juga. Didapat X-nya sama dengan 7,5. Seperti ini. 7,5 untuk X-nya, kemudian Y-nya 0. Kita gambar lagi. X-nya 0,15. Yang ini ya. Kemudian Y-nya 7,5 berarti di sini. Nah, kita buatkan garis. Kita uji pada titik 0,0. 0,0 berada di bawah garis, berada di sini ya. Berada di bawah garis. Kemudian kita masukkan nilainya. 4 kali 0 ditambah 2 kali 0. Itu sama dengan 0. 0 lebih kecil atau sama dengan 30. Benar ya? 0 berada di bawah sini. Daerah hasil atau daerah bersih berada di bawah, maka daerah bukan hasil atau daerah kotor berada di sebelah atas. Kemudian fungsi kendala non negatif. Jadi yang pertama, X lebih besar atau sama dengan 0 ini. Ya, perhatikan garisnya ya. X-nya sama dengan 0 berarti berada di sini, dia berimpitan dengan sumbu Y. Lebih besar daripada 0 berarti dia sebelah kanan. Contohnya 2 lebih besar daripada 0 berarti di sebelah kanan. Daerah kotornya berada di sebelah kiri. Selanjutnya, Y lebih besar atau sama dengan 0. Daerah hasilnya berada di atas. Ini ya, daerah atas, maka daerah kotornya berada di bawah. Setelah didapat gambar-gambarnya tadi, langkah 2 dari A sampai C, maka kita gabungkan. Yang pertama, kendala pertama seperti ini. Kemudian masukkan kendala kedua. Setelah itu kita masukkan lagi non negatifnya. Maka di sini kita dapat daerah bersih nih. Daerah bersih ini adalah daerah hasil. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Kita lanjut ya ke contoh kedua. Contoh dan pembahasan 2. Ini. Sebuah perusahaan pelayaran hendak mengangkut 420 mobil sedan dan 120 bus dengan menggunakan feri jenis A dan jenis B. Feri A mengangkut 30 bus dan 30 sedan. Kemudian feri B mengangkut 10 bus dan 70 sedan. Jika biayanya itu adalah feri A 500.000, feri B 300.000 sekali angkut. Tentukan biaya minimum yang dikeluarkan untuk mengangkut semua kendaraan tersebut menggunakan kedua jenis feri. Penyelesaian. Pertama, misalkan X sama dengan feri A, kemudian feri B, Y. Pertama kendalanya adalah sedan dengan bus. Sedan yang akan diangkut 30 untuk A, kemudian 70 untuk B. Kemudian untuk bus 30 untuk A, kemudian 10 untuk feri B. Nah, di sini yang hendak diangkut adalah 420. Kemudian 120. Harga sewa itu adalah fungsi tujuan. Di situ nanti bisa kita tentukan biaya minimumnya. Feri A 500.000, kemudian feri B 300.000. Yang ditanyakan adalah biaya minimum yang dikeluarkan untuk mengangkut semua kendaraan tersebut menggunakan kedua jenis feri. Langkah 1, menentukan model matematikanya. Pertama, kendala ketersediaan. Mobil sedan 30X ditambah 70Y lebih besar atau sama dengan 420. Mengapa lebih besar? Karena hendak diangkut 420, artinya tidak boleh kurang dari 420.
Kemudian, ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 10, didapat 3x ditambah 7y lebih besar atau sama dengan 420. Selanjutnya, bus. 30x ditambah 10y lebih besar atau sama dengan 120. Disederhanakan, masing-masing dibagi 10. 3x ditambah y lebih besar atau sama dengan 12. Didapat persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, fungsi kendala non-negatif. X, y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuannya 500.000 x ditambah 300.000 y. Kita masuk ke langkah kedua, membuat grafik dengan menentukan titik-titik optimalnya. Fungsi kendala 1, 3x ditambah 7y lebih besar atau sama dengan 42. Pertama, x sama dengan 0, maka didapat seperti ini, 3 kali 0, ditambah 7y sama dengan 42, y sama dengan 6. Jadi titiknya 0,6. Selanjutnya, y sama dengan 0. 3x ditambah 7 kali 0 sama dengan 42. Didapat x sama dengan 14. Jadi titiknya 14,0. Pada bidang kartesius kita gambar yang pertama 0,6. Berarti berada di sini ya. Nah, kemudian 14,0. Kita buatkan garis. Nah, kita cari daerah penyelesaiannya, daerah kotornya di mana, daerah bersihnya di mana. Titik ujinya 0,0 berada di bawah garis, berada di sini ya. Jadi kita masukkan nilainya, 3 kali 0 ditambah 7 kali 0, hasilnya 0. 0 lebih besar dari 42. Salah ya? Berarti ini bukan daerah penyelesaiannya. Yang di sini bukan daerah penyelesaiannya. Maka di sini daerah kotornya ya. Selanjutnya, kendala kedua. 3x ditambah y lebih besar dari atau sama dengan 12. Masukkan nilainya. Pertama didapat x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 12. Kemudian jika y-nya sama dengan 0 dimasukkan nilainya, maka x-nya sama dengan 4. Jadi 4,0. Masukkan ke diagram kartesius. Pertama 0,12. Selanjutnya 4,0. Buatkan garis lagi. Kita uji di titik 0,0 lagi. 0,0 berada di bawah ya. 3 kali 0 ditambah 0. 0 lebih besar atau sama dengan 12, salah. Berarti daerah bawah ini bukan daerah penyelesaian atau daerah kotornya ya. Nah, setelah itu fungsi kendala non-negatif. X lebih besar atau sama dengan 0. Seperti ini. Berarti daerah hasilnya berada di sebelah kanan karena lebih besar. Daerah kotornya berada di sebelah kiri. Selanjutnya, y lebih besar atau sama dengan 0. Daerah hasilnya berada di sebelah atas. Daerah bukan hasil atau daerah kotor berada di bawah. Maka setelah kita dapat fungsi kendalanya, kita gambar lagi fungsi kendala yang pertama seperti ini. Kemudian masukkan lagi kendala kedua, didapat seperti ini. Kemudian kita masukkan kendala non-negatifnya. Maka di sini adalah daerah penyelesaiannya yang bersih ini. Ini adalah daerah penyelesaian. Jadi, untuk mengetahui, nah di sini tadi ada fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya, caranya adalah kita harus mengetahui titik-titik optimalnya. Di sini sudah ada 2 titik optimal. 14,0 dengan 0,12. Nah, titik optimal yang lainnya adalah yang ini. Karena yang ditanyakan adalah minimalnya, maka yang di bawahnya ini ya. Ini ada 3 titik. Di sini jika diagram kita akurat, maka bisa langsung ditentukan nilainya. Jika tidak akurat, kita bisa mencari titik potong kedua garis ini dengan cara metode eliminasi substitusi. Jadi di sini yang akan kita cari 3x ditambah 7y sama dengan 42. Persamaan pertama 3x ditambah y sama dengan 12. Ini dikurangkan. Setelah dikurangkan didapat 6y sama dengan 30. Y sama dengan 5.
Nah, substitusikan Y sama dengan 5 pada persamaan kedua. 3X ditambah 5 sama dengan 12. Nah, di sini diusahakan ruas kiri hanya variabel X, maka dikurang 5 di sini ya. 5 dikurang 5 sama dengan 0, jadi bersisa 3X, kemudian 12 dikurang 5 sama dengan 7. Maka didapat 7 per 3. 7 per 3 ini diuraikan menjadi 2 1 per 3. Maka sekarang kita dapat 3 titik pojok, 0,12, 2 sepertiga, 5 dengan 14,0. Nah, perhatikan sini titik pojok kedua, X-nya sama dengan 3. Mengapa 2 1 per 3 ini tidak dibulatkan ke bawah, tapi dibulatkan ke atas? Logikanya seperti ini. Jika suatu angkutan maksimal mengangkut 5, sedangkan yang akan diangkut adalah 7, otomatis angkutan yang digunakan itu 2, bukan 1. Karena jika hanya 1 yang digunakan, maka ada 2 yang ketinggalan. Padahal yang akan diangkut adalah 7, maka yang digunakan angkutannya ada 2. Jadi dibulatkan ke atas. Kemudian titik pojok ketiga tidak ada masalah ya. Nah, titik pojok ini nanti yang akan dimasukkan ke fungsi tujuan. 500.000 X ditambah 300.000 Y. Kita masuk ke titik pojok pertama, X-nya 0, Y-nya 12, didapat 0 tambah 3.600.000. Kemudian titik pojok kedua dimasukkan, disubstitusikan nilai X dan Y-nya, didapat 3 juta. Kemudian pojok ketiga, substitusikan nilai X dan Y-nya, 14 dengan 0, maka didapat 7 juta. Nah, ini adalah kemungkinan nanti biayanya, dan di antara ketiga ini biaya terkecilnya atau biaya minimalnya adalah 3 juta. Maka agar ongkosnya minimum harus menggunakan veri A-nya 3, veri B-nya 5. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Untuk materi yang lain kalian bisa klik di description box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.